Shalom, saya hari ini mau memberikan sharing tentang apa yang saya dapat, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya sepanjang minggu-minggu ini. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa jadi berkat. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan di ayat pertama, yaitu Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8 saya bacain. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi ya saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita seringkali kalau baca ayat, itu kita tidak berpikir lagi saudara. Sebenarnya ada yang aneh dari pernyataan ini. Apa yang aneh? Yang aneh adalah susunannya. Perhatikan, kecaplah dan lihatlah. Apanya yang aneh? Sebab biasanya kita melihat dulu, baru kita mengecap. Kalau bicara soal mengecap, kita bicara soal makanan atau minuman. Kalau kita secara umum manusia, ketika kita mau beli makan, itu pasti kita akan melihat dulu saudara. Kita lihat dulu, kalau ini kelihatannya enak, kalau ini kelihatannya lezat, saudara, kita makan, baru kita makan, baru kita kecap. Nah, dulu saya pernah ada contoh, saya sama adik saya, tiba-tiba adik saya panggil, sini Vel, gitu. Tutup mata, nih buka mulut, gitu. Cobain, apa sih? Nah, kalau dia berbuat demikian, berarti apa yang saya harus lakukan? Berarti saya harus percaya dengan apa saja yang dia sodorkan pada saya. Makanan apa saja yang dia sodorkan. Kalau saya nggak percaya sama dia, saya pasti bilang, saya nggak mau. Saya mau lihat dulu apa itu makanannya. Gitu. Benar nggak? Kita juga gitu kan. Oleh sebab itu, ayat ini mengandung sesuatu yang menarik saudara. Karena dikatakan kecaplah dan lihatlah. Kita disuruh mengecap dulu, baru kita melihat. Nah, kalau kita nggak percaya sama Tuhan dalam hal ini, maka kita pasti bilang nggak mau. Gitu. Kita mau lihat dulu apa itu, baru kita mau mengecap. Ini adalah ajakan kita semua, ajakan dari Tuhan. Ada kita kalau hidup itu kita harus hidup dengan iman. Kalau kita mau hidup dalam Tuhan, nggak bisa enggak. Kita harus hidup dalam iman. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Dan ada satu contoh lagi saudara. Saya pernah punya teman dari luar negeri, baru pertama kali ke Indonesia. Biasa habis dari bandara, dia minta makan, lapar kan. Terus saya ajak. Tapi dia punya request, saya mau makanan Indonesia. Oke, saya ajak ke satu resto. Lalu saya bilang dulu sama dia, pokoknya kamu jangan lihat dari penampakannya, kamu jangan lihat dari presentasinya, kamu percaya aja ini enak. Gitu. Oke, datang makanan gak lama kemudian, setelah datang dia lihat saudara, dia ambil sendok, dia lihat, mukanya udah gak enak gitu. Terus dia bilang ke saya, aduh, saya nggak bisa deh makan ini. Kamu makan aja dulu. Ini enak bener. Gitu. Aduh saya nggak deh, saya pes deh. Gitu. Nah ketika mereka melihat dan mereka tidak familiar atau tidak terbiasa dengan apa yang mereka lihat, mereka sudah kehilangan kesempatan untuk merasakan apa yang baik. Dan Tuhan tahu bahwa kalau kita ngelihat dulu, maka kita bisa nolak. Dan kalau kita menolak, maka kita kehilangan kesempatan untuk merasakan apa yang baik yang datangnya dari Tuhan. Karena kebanyakan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita ini, dia menyodorkan hal-hal yang kita tidak familiar. Dia menyodorkan hal-hal yang tidak biasa, yang kita tidak biasa. Itu sebabnya kalau ikut Tuhan, kita butuh yang namanya iman,
Kita butuh yang namanya percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa dia tidak akan meracunin kita, bahwa dia tidak akan merancangkan yang jahat, bahwa dia tidak membuat kita gagal dan sebagainya. Untuk itu kita harus punya iman bahwa Tuhan kita itu seperti itu. Yuk sama-sama saya mau kasih satu ayat lagi di Markus 10 ayat 17 sampai 22. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Dikatakan begini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau mengatakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Nah, yang menarik di sini saudara, Yesus hanya nyebutin perintah yang keempat sampai 10. Di mana perintah itu adalah ajakan dengan sesama manusia. Yang berhubungan hanya dengan manusia. Sedangkan perintah 1 dan 3 berhubungan dengan Allah itu gak disebutin sama Tuhan Yesus. Saya lanjutin dulu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Di sini kita lihat bagaimana anak muda ini bilang bahwa Yesus baik. Di ayat berapa tadi saudara? Di ayat 17. Tapi di ayat 22, ia pergi dengan kecewa. Dia kecewa sama Tuhan Yesus. Cuma butuh 5 ayat saudara. Ayat 17 dia bilang Tuhan Yesus baik. Ayat 22 dia kecewa dengan Tuhan Yesus. Cuma butuh 5 ayat untuk buat dia berubah pikiran. Dan kecewa sama Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan saudara. Dan orang-orang lain tuh bisa gitu juga. Pertanyaannya kenapa bisa gitu? Karena selama ini dia hanya memanggil Yesus baik. Karena apa yang dia terima tanpa sungguh-sungguh mengenal pribadinya. Ya kan? Kadang orang bisa bilang kita baik. Orang lain bisa bilang kita baik. Tapi dia tidak kenal kita. Saya kasih contoh nih. Zaman sekarang banyak YouTuber kan ya. Mereka bikin video, mereka kasih sembako, mereka kasih bahan makanan apa ke orang-orang. Dan pasti orang-orang itu bilang bahwa orang ini baik. Ya kan? Tapi mereka kenal nggak sama orang ini? Enggak, mereka nggak kenal. Karena apa yang mereka terima, dia bilang orang itu baik. Tuh. Dan menarik sekali, satu tantangan yang diberikan oleh Yesus kepada dia adalah begini. Satu lagi yang kamu perlu lakukan, jual semua barangmu dan berikan kepada orang miskin. Yesus mau kasih persepsi sama dia, kalau engkau jual semua hartamu dan kau berikan pada orang-orang miskin, maka semua orang miskin yang diberikan pasti bilang bahwa dia itu baik. Ya kan? Benar ya? Kalau dia jual semua hartanya dia kasih orang miskin, maka semua orang miskin yang terima hartanya dia pasti bilang bahwa dia itu baik tanpa mengenal siapa dia sesungguhnya. Itu sebabnya Yesus bilang, kalau kamu bilang aku baik, yuk aku ajak kamu ikut aku. Supaya kamu betul-betul tahu aku baik secara pribadi. Tapi kemudian anak muda itu menolak diajak Yesus dalam sebuah perjalanan. Dia menolak, bahkan dia kecewa sama Tuhan. Dia bilang, Yesus baik. Tapi dia tidak mau diajak kenal lebih dekat dengan Yesus. Memang gampang bilang Tuhan baik.
Kalau semua yang kita alami itu berjalan dengan baik, kalau kita sukses, kalau kita mungkin lagi bahagia, kita terima bonus, apapun itu, pasti kita akan lebih gampang bahwa bilang Tuhan itu baik, saudara. Tapi apakah kita bisa bilang Tuhan baik pada saat apa yang kita kehendaki itu gak jadi kenyataan? Akankah kita masih bisa bilang Tuhan itu baik? Itu yang menjadi pertanyaan. Tuhan mau kita mengenal Dia sedemikian rupa, supaya kalau doamu tidak dijawab, semua yang kita harapkan tidak terjadi, engkau tetap bisa beriman bahwa Tuhan itu baik. Contohnya saya, saudara, saya punya anak 2, masih kecil-kecil cowok. Mereka kadang suka banget minta dibeliin fast food. Ya itu loh, ayam-ayam yang opa-opa itu. Oke, hari ini dibeliin. Besok dia minta lagi. Dia minta lagi, saya bilang gak boleh. Gak boleh, kamu gak boleh makan fast food lagi. Apakah saya jahat? Saya cuma mau yang terbaik buat anak-anak saya. Saya mau anak saya bertumbuh dengan baik. Saya mau anak saya makan, boleh makan fast food, tapi nggak setiap hari. Saya mau makan anak saya tuh yang sehat-sehat, supaya mereka tumbuhnya tuh bisa lebih baik, bisa lebih sehat. Apakah saya jahat? Saya cuma mau yang terbaik. Itu juga Tuhan mau buat saudara dan saya. Mungkin ketika kita nggak jawab, Tuhan mau yang terbaik buat saudara dan saya. Yuk kita buka lagi di 1 ayat, di Pengkhotbah 3 ayat 11, saya bacain. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu permasalahan kita. Kita gagal menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita nggak akan bisa bertahan dari awal sampai akhir tanpa satu ini, saudara. Ada satu kunci. Kita nggak akan bisa bertahan dari awal sampai akhir tanpa ketekunan. Kalau kita nggak punya ketekunan untuk sampai pada akhirnya, maka kita nggak akan bisa tahu bahwa Tuhan itu baik. Kita perlu ketekunan untuk bertahan sampai akhir. Tapi banyak orang sekarang nih nggak punya ketekunan. Mereka tidak mengerti jalannya Tuhan. Mereka nggak mau ikut perjalanan bersama dengan Tuhan. Mereka gagal mengerti bahwa Tuhan itu baik. Banyak orang zaman sekarang tuh maunya yang instan. Apa-apa maunya cepet. Apalagi zaman sekarang ya. Sekarang apalagi udah ada Google. Sekarang yang kita nggak tahu, kayak guru udah nggak perlu sebenarnya sekarang. Apa-apa yang kita nggak tahu tinggal nanya Google. Mau nyalain lampu tinggal, hey Google, turn on the light. Nah, semuanya bisa dilakukan gitu. Makanya semua zaman sekarang tuh pengennya yang instan-instan. Gitu. Nah, ngomongin ini, saya ada satu contoh. Saudara tahu Yusuf? Ya Yusuf, umur 17, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia ini kesayangan, anak kesayangan papanya, dia dapat mimpi. Dan dia share mimpinya kepada saudara-saudaranya. Nah karena saudara-saudara yang gak suka dengan mimpi apa yang dia dapat itu, saudara-saudaranya jual Yusuf, saudara. Saudara kandungnya ngejual Yusuf. Sampai dia masuk penjara, dia difitnah oleh istri Potifar, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam Kejadian pasal 41 ayat ke-45, itu diceritain tuh Yusuf di penjara kan. Nah terus Firaun mendapat mimpi. Dikatakan Yusuf menerjemahkan mimpi Firaun pada saat Yusuf berumur 30 tahun. Dan dia diangkat oleh Firaun untuk berkuasa atas Mesir. Dia jadi orang kedua di Mesir, di bawah Firaun. Saudara dulu waktu Yusuf, waktu Firaun dapat mimpi, gak ada yang bisa menerjemahkan. Hanya Yusuf saja yang bisa terjemahin, saudara. Makanya dia diangkat berkuasa atas Mesir. Jadi orang kedua di Mesir. Coba kita selami lagi. Umur 17 dia dijual. Umur 30 tahun dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Perlu berapa tahun, saudara?
perlu 13 tahun untuk Yusuf dapat mengerti rencana Tuhan. Saya percaya 13 tahun itu nggak gampang. Ada prosesnya. Dan saya percaya saudara bahwa Tuhan itu besar. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mulia. Rencananya itu tidak terselami oleh kita. Kalau kita bertekun, kita tidak menyerah dan kita tidak berhenti di tengah jalan. Meskipun kita nggak ngerti, kita marah mungkin sama Tuhan, kita ngambek sama Tuhan. Tapi kalau kita terus jalan, kita terus bertekun, kita akan ketemu yang tadi itu di pengkhotbah. Indah pada waktunya. Dan kita akan bilang bahwa Tuhan itu baik. Itu sebabnya kita perlu menutup mata kita. Kecap aja dulu firman Tuhan. Bilang, Tuhan saya percaya. Kita percaya dulu aja apa yang disodorkan Tuhan buat kita. Kecap dulu, baru kita lihat. Sebab kalau kita lihat dulu, mungkin kita nggak akan ikut dalam perjalanan seperti anak muda yang tadi itu. Dia melihat dulu, maka dia nggak mau ikut dalam perjalanan. Sebab untuk berjalan dalam Tuhan itu, saudara, dibutuhkan iman. Maka jika kita mungkin melihat keadaan kita yang belum indah, bertekunlah. Sebab it's all worth it. Jangan menyerah di tengah jalan. Kita harus memakai iman, saudara, dan percayalah bahwa Tuhan itu baik. Dan dia hanya bisa berbuat yang baik, saudara. Dan kalau kita bertekun sampai akhirnya, kita akan menemukan yang tadi, saudara, di posisi itu. Indah pada waktunya. Dan ketika kita sudah ada di titik itu, di posisi itu, satu firman Tuhan terakhir, saudara. Kita buka Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi yang mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman masih melihat dalam perjalanan, masih belum melihat bahwa ini sesuatu yang indah, masih ini kayaknya susah banget Tuhan. Itu kuncinya, bertekun, tetap punya iman, jangan menyerah. Saya percaya kita akan ketika kita jalan terus sama Tuhan, kita akan sampai pada posisi itu. Posisi indah pada waktunya bersama dengan Tuhan. Itu aja sharing dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sharingkan dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.